الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
Dimohon untuk segera menempati saf-saf yang masih kosong. Sekali lagi pada jamaah yang masih ada di rumah ataupun di perjalanan, silakan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong. Dan pada seluruh jamaah, ketika di depan kita ada saf yang kosong, dimohon untuk mengisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Yang saya hormati Ketua RW 15 Bapak Edi Sucipto dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 16 Bapak Haji Muhammad Badarno dan jajarannya. Yang saya hormati para ketua RT yang berada di lingkungan RW 15, RT 1 sampai RT 09. Dan yang saya hormati para ketua RT yang berada di lingkungan RW 16. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rayyan Bapak Dr. Andes Hairudin Kamil. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ar-Rayyan. Dan yang saya muliakan Al-Ustaz Abdul Aziz LC dan Al-Ustaz Muhammad Fadil Kamil. Dan saya muliakan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam rangka melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah DKM Masjid Ar-Rayyan, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah taufik kepada kita untuk bersama-sama menjalankan ibadah sunnah muakkadah, yaitu melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1446 Hijriah, yang insyaallah kita akan bersama-sama kita laksanakan tepat pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat.
pada hari ini tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025. Kita bersama-sama akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah DKM Masjid Ar-Rayyan yang diadakan di kantor RW Siaga RW 15. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan, sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri kita laksanakan, ada beberapa kalimat yang perlu kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalimat pertama, insya Allah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah DKM Masjid Ar-Rayyan insya Allah dipimpin Imam Al-Ustaz Muhammad Fadil Kamal, dan untuk khatib insya Allah disampaikan Ustaz Abdul Aziz LC. Dan alhamdulillah beliau telah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan Al-Ustaz beserta kita semua mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat selanjutnya kami sampaikan. Kami mewakili panitia Jiswab DKM Masjid Ar-Rayyan, penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, fidyah dan wakafnya DKM Masjid Ar-Rayyan. Kami laporkan hasil penerimaan dan penyaluran Jiswab DKM Masjid Ar-Rayyan yang kami laksanakan sepekan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Penerimaan Jiswab, jumlah muzaki yang menitipkan hartanya kepada kami sebanyak 573 jiwa. Zakat fitrah, zakat mal dan lainnya berupa uang sebesar Rp16.525.000 dan beras mendapatkan 806 liter. Alhamdulillah dari zakat mal kami menerima amanah sebesar Rp17.500.000 dan dari fidyah Rp1.445.000 dan dari infak atau sedekah Rp7.146.000. Total uang yang kami terima yang diamanahkan daripada jamaah kaum muslimin wal muslimat di sekitar Masjid Ar-Rayyan, alhamdulillah terkumpul Rp42.616.000 dan total beras 806 liter. Dan alhamdulillah telah kami salurkan kepada 225 jiwa mustahik. Kami salurkan kepada 225 jiwa mustahik dan ditambah kepada 6 yayasan yang berada di lingkungan Depok dan sekitarnya. Selanjutnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum pada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah mempercayai kami panitia Jiswab DKM Masjid Ar-Rayyan menitipkan harta-hartanya untuk disampaikan amanahnya kepada yang berhak menerimanya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semua. Allah berikan keberkahan buat harta kita, berkah buat keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan yang lebih baik. Amin ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, kalimat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama kita melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah DKM Masjid Ar-Rayyan. Kita niatkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga
selama kita berpuasa Allah terima amal ibadah puasa kita, dan sholat Idul Fitri pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita laksanakan Allah terima sebagai amal soleh insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kami mewakili seluruh pengurus DKM Masjid Al-Rayyan mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita laksanakan salat bersama-sama dia. Dimohon diisi dulu satu-satu masih kosong. Istawu aqimu sufufakum wa'tadilu tarasaw. Mohon diperhatikan terlebih dahulu saf yang masih kosong agar diisi. Diisi terlebih dahulu agar saudara-saudara yang lain masih belum mendapatkan saf bisa mendapatkan safnya. Silakan dilengkapi safnya, nggak apa-apa. Untuk rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqari'uka fala tansa illa ma syaa Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha
فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم
ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, sesungguhnya setiap muslim dan muslimah yang mendapati hari ini 1 Syawal, mereka pasti dalam keadaan berbahagia. Dari anak-anak kecilnya, remajanya, dewasa, orang tua, laki-laki dan perempuannya, yang kaya, yang tak berpunya, pemimpin dan rakyatnya, bahkan orang-orang yang Allah uji dengan sakit yang ada di badannya, mereka semuanya merasakan kegembiraan. Walaupun menangis, tangisan keluar dari kedua mata mereka, namun itu bukanlah tangis kesedihan, itu adalah tangis kebahagiaan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada semuanya sesuatu yang telah Dia janjikan.
Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang-orang yang beriman dan yang berpuasa serta beribadah di bulan Ramadan dengan dua kebahagiaan. Nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama saat ia mendapati waktu berbukanya. Dan pada hari ini disebutlah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama Islam sebagai hari Idul Fitri, hari kembalinya berbuka. Dan satu lagi kata Nabi yang mulia, kebahagiaan saat hamba-hambanya yang beriman beribadah kepada Allah akan mereka jumpai nanti pahala mereka di sisi Rabb-Nya. Maka jamaah yang saya muliakan, dua kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mereka mentaati Allah selama mereka berRamadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudariku yang saya muliakan, masih segar dalam ingatan kita di hari-hari kita berpuasa di Ramadan yang lalu, saat datang waktu berbuka, kita merasakan rasa bahagia di hati-hati kita bersama, di hati-hati kita bersama keluarga kita, saat kita berbuka di jalan-jalan, di masjid bersama saudara dan saudari kita, bersama kaum muslimin, saat masuknya minuman dan makanan ke mulut kita. Maka subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betapa bahagianya orang-orang yang mendapatkan waktu berbukanya saat mereka berpuasa di siang-siang hari Ramadan. Dan ini tidak didapati oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka Allah sungguh telah benar firman-Nya bahwa Dia akan memberikan kebahagiaan sejati kepada setiap orang yang beriman kepadanya, beribadah kepadanya di bulan Ramadan yang Dia muliakan. Inilah sesungguhnya kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang Allah tancapkan di dada kaum muslimin yang tidak bisa dibayar dengan dunia. Berbeda dengan rasa bahagia apabila seseorang memiliki dunia di mana dia akan kembali bersedih apabila dunia yang dia miliki tersebut hilang dari sisinya. Akan tetapi kebahagiaan sejati apabila seseorang beribadah kepada Allah, seseorang dekat dengan penciptanya, maka Allah ganti susah payahnya hamba dengan rasa bahagia yang Allah tancapkan di hati-hati hamba tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masih juga kita ingat ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada seorang pun yang berpuasa di siang hari. Di malam harinya mereka melakukan perbuatan yang bisa membatalkan puasa mereka. Tidak ada seorang yang berpuasa di siang hari, lisan-lisan mereka berdusta. Tidak ada seorang muslim dan muslimah yang mencaci maki saudaranya, yang mencela saudaranya, yang membuka aib saudaranya. Mereka tidak lakukan semua perbuatan-perbuatan maksiat tersebut karena mereka takut kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka tidak lakukan perbuatan tersebut karena mereka tahu Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha membalas sekecil apapun perbuatan hamba. Saudara-saudariku yang saya muliakan, di siang hari Ramadan, kaum muslimin, kaum muslimat tidak berani membatalkan pahala puasa mereka karena mereka tahu Allah azab orang-orang yang sengaja tidak berpuasa. Mereka takut azab Allah yang sangat pedih kepada setiap orang yang mampu berpuasa namun mereka batalkan puasa-puasa mereka. Mereka juga takut kepada Allah apabila mereka berdusta,
Mereka menuduh saudaranya dengan tuduhan palsu. Mereka berbuat kebatilan karena mereka takut azab Allah yang sangat besar. Bagi orang yang berpuasa, apabila mereka berdusta, mereka melakukan kebatilan, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan azur, bahkan dia mengamalkan perkataan azur, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak berikan dia takwa atas puasanya. Kata para ulama Islam, yang dimaksud dengan perkataan azur adalah berdusta di siang hari Ramadan, di malam hari Ramadan. Mereka menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak ada buktinya. Mereka berbuat kebatilan yang menentang kebenaran. Maka setiap perbuatan maksiat dilakukan di bulan Ramadan, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Allah jauhkan dia dari balasan berpuasa yang agung berupa seluruh umat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mereka berpuasa imanan wahtisaban. Mereka akan menunggu di belakang beliau untuk memasuki surga dari salah satu pintu-pintunya yang bernama Ar-Rayyan. Maka pintu ini tidak terbuka kepada siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan. Di siang harinya mereka berdusta, di siang dan malamnya mereka berbuat yang haram dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Sungguh Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak takut kepadanya dengan berbagai keadaan yang merugi. Di antaranya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilun nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan keburukan-keburukan mereka, kejahatan-kejahatan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak mendapatkan penolong kecuali Allah Tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sesungguhnya dosa itu hanya pada ada orang-orang yang berbuat zalim. Siapa mereka yang Allah berikan mereka rezeki, mampu berpuasa, mampu menahan lisannya, namun saat Ramadan datang mereka tidak mampu menahan lambung mereka, mereka tidak mampu menahan lisan-lisan mereka. Mereka berdusta, mereka menggibahi manusia, mencela, mencaci, mengumpat dan lain-lain. Maka Allah kabarkan kepada mereka yang tidak takut kepadanya, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah, neraka wail bagi orang yang mencela lagi mengumpat. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam hutamah. Tahukah kalian apakah itu al-hutamah? Kata Allah Jalla wa Ala, narullahil muqadah allati tattali alal afidah. Dia adalah api yang Allah suruh untuk membakar badan-badan manusia sampai ke hati-hati hamba. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku di-mi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mereka gunakan untuk mencakar wajah dan dada-dada mereka. Maka kata Nabi, aku bertanya, wahai Jibril, siapa mereka ini yang mencakar dengan kuku-kuku mereka, muka-muka mereka dan dada-dada mereka? Maka Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudara mereka, mereka yang berpuasa menggibahi manusia, mereka yang berpuasa mencaci maki manusia. Wahai saudara-saudaraku yang saya muliakan, kita juga takut kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila kita berpuasa yang lalu, kita tinggalkan salat 5 waktu, baik sebagiannya apalagi seluruhnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada saya dan antum semua, firman-Nya yang mulia, ma salakakum fi saqar. Penduduk surga mendatangi penduduk neraka.
siapapun penduduk neraka, apakah dia kerabat kita, ayah bunda kita, didatangi oleh para penduduk sorga. Allah izinkan penduduk sorga untuk melihat penderitaan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakhar. Allah berfirman, ma salakakum fi sakhar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakhar? Maka Allah Jalla wa'ala memaktubkan ucapan penghuni neraka sakhar. Qalu lam naku minal musallin. Apa kata para penduduk neraka sakhar? Dulu kami di dunia bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kita juga takut kepada Allah. Allah mengusir kita nanti di hadapannya saat pengadilan di akhirat yang tidak bisa kita dustai. Nabi SAW mengabarkan, tatkala Allah mengusir orang-orang yang berpuasa, beribadah di Ramadan dengan perbuatan riya mereka berpuasa karena ingin dipuji manusia, mereka bersedekah karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Nabi yang mulia SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka yang berbuat riya pada hari kiamat, ketika manusia mendapatkan balasan atas mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan ini, kemudian dia menyampaikannya kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Apa kata Allah, saudara-saudariku yang saya muliakan? Orang-orang yang berRamadan dengan hati yang penuh dengan ingin dilihat dan dipuji. Kata Allah Jalla wa'ala, pergilah kalian menuju orang-orang yang dulu kalian tujukan riya kalian di dunia, dan lihatlah apakah orang yang kalian tuju riyanya tersebut mampu memberikan balasan untuk kalian. Ini ancaman Allah kepada siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, namun yang dia tuju bukan Allah, yang dia tuju adalah manusia, waliyadhan billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, saudara-saudariku yang saya muliakan, kita pun masih segar mengingat bagaimana kita menunggu dengan sabar saat kita berpuasa, menunggu waktu datang berbuka. Kita tetap bertahan untuk menyelesaikan puasa kita sampai selesai hari demi hari, walau kita merasa lapar, haus, letih dan kelemahan lainnya. Sambil berpuasa kita tetap mencari nafkah untuk diri kita dan keluarga kita. Kita sabar berbuka dengan yang sederhana tanpa berlebihan. Kita sabar untuk sholat wajib berjamaah di masjid. Demikian pula kita bersabar menyelesaikan sholat tarawih bersama imam dan saudara-saudari kita lainnya. Kita bersabar untuk melawan kantuk saat membaca Al-Quran, saat berzikir dan berdoa. Kita bersabar saat beriktikaf. Kita bersabar saat harus mengeluarkan zakat. Dan kita bersabar atas datangnya syariat-syariat Allah kepada kita. Kita sabar untuk tidak membatalkan puasa kita. Kita sabar untuk tidak bermaksiat yang akan merusak pahala puasa kita. Kita sabar melakukan semua itu karena kita tahu Allah menyuruh kita sabar, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta, Allah membersamai orang-orang yang bersabar. Allah juga berfirman, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang beribadah di bulan Ramadan, yang melanjutkan Ramadan dengan ibadah yang lain, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Tetaplah bersiaga
takutlah kepada Allah dan semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman kepada nabinya yang mulia, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Apa kata Allah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Rabb-Nya di pagi dan di petang hari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah menyuruh kita bersabar di dalam beribadah kepadanya. Allah juga memaktubkan firman-Nya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak dzalika min azmil umur. Allah Jalla wa Ala berfirman, wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu yang dimaksud oleh Allah. Yang demikian itu adalah yang kalau kalian bersabar atas apa yang menimpa kalian, maka itu termasuk perkara yang diutamakan. Nabi SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Kita berdoa kepada Allah agar kita semuanya yang hadir masuk dalam hadis beliau yang mulia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan keadaan seorang yang beriman kepada Allah. Seluruh urusannya baik, itu tidak didapat kecuali ada pada orang yang beriman. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian, para ulama Islam menjelaskan bahwa rasa takut dan sabar adalah ibadah kepada Allah yang agung. Keduanya bagian dari bukti ketakwaan hamba kepada Allah. Rasa takut hanya kepada Allah akan membuahkan ketundukan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan rasa sabar akan membuahkan semangat, ketekunan dan kekhusyuan yang merupakan bentuk syukur kepada Allah. Lihatlah Nabi yang mulia dan lihatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang saleh yang mengajarkan kepada kita rasa takut dan sabar dengan begitu indahnya dalam peribadatan kepada Allah, dalam ibadah salat mereka, berzikir mereka, membaca Al-Qur'an, berbakti kepada orang tua, menolong orang lain dan lain-lain dari ketaatan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada suami beliau, "Ya Rasulullah, atasna'u hadza?" Ketika Nabi salat malam sampai kedua kaki beliau memerah membengkak, maka ibunda bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan?" Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang? Maka Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura?" Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nabi SAW takutnya beliau kepada Allah, sabarnya beliau kepada Allah. Beliau salat malam memuji Allah, beribadah kepada Allah sampai kedua kaki beliau memerah. Sementara beliau adalah sosok yang maksum, yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka jemaah yang saya muliakan, di mana kita di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita segan untuk bangun di malam hari? Sebagian kaum muslimin menghabiskan waktu malamnya bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka Ramadan yang baru kita lewati harus menjadi momen yang paling besar bagi kita untuk merubah akhlak kita kepada Allah. Gunakan waktu malam kita setelah sholat isya berjamaah, kita tutup dengan ba'diyahnya, kita lakukan sholat malam kepada Allah Jalla wa Ala. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat yang dijamin surga, mereka tidak pernah meninggalkan sholat malam walau satu rakaat witir sekalipun.
Hudzaifah itu Yaman berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengalami kesulitan, beliau salat 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ju'ila qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk hatiku dengan mengerjakan salat. Nabi berkata kepada Bilal, ya Bilal, kum afarihna salat. Wahai Bilal, berdirilah engkau, kumandangkan azan, hibur hati kami dengan salat. Lihatlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau yang dijamin surga menjadikan salat sebagai kebahagiaan sejati, sementara sebagian umat beliau menjadikan salat sebagai beban. Semoga Allah perbaiki diri-diri kita kepada Allah. Orang yang bahagia adalah orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, yakni mereka cemas, khawatir Allah azab mereka karena perbuatan haram mereka, memakan harta yang haram, melanggar yang haram, meninggalkan yang diwajibkan, dan khawatir amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah. Jika mereka takut kepada Allah dengan rasa takut yang jujur, Allah akan berikan kepada mereka 2 buah surga. Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Kata Allah tabaraka wa taala, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan 2 surga. Maka nikmat Tuhan kamu mana lagi yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Orang yang berbahagia adalah orang yang hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada manusia manapun juga, karena Allah Rabbnya berfirman, fala takhshawna wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia, tetapi takutlah hanya kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan di bulan Ramadan kita tidak berani membatalkan puasa kita di siang hari karena takut kepada zat yang melihat kita di atas langit. Kita mampu untuk berbuka puasa di siang hari. Kita tidak takut dengan manusia, kita hanya takut kepada Rabbul Izzati wal Jalaluh. Jamaah yang saya muliakan, orang-orang soleh terdahulu sangat berbahagia dan sangat suka apabila mata mereka menangis karena takut kepada Allah. Seorang ulama berkata, sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Lihatlah orang-orang soleh yang berbahagia karena takut kepada Allah dari berbuat dosa dan keharaman, sehingga membuat mereka menangis dan beramal. Sementara sebagian umat Nabi yang mulia menjadikan dosa dan keharaman sebagai kesenangan dan kebahagiaan. Waliyadhan billah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika hati kita bersih dan takut kepada Allah, kita tidak akan pernah puas dalam membaca Al-Quran. Seorang sahabat yang mulia berkata, jika hati kita benar-benar takut kepada Allah, kita tidak akan pernah puas dari membaca Al-Quran. Yang menunjukkan pemahamannya, hadirin hadirat, jika kita kurang takut kepada Allah, kita tidak akan pernah memegang Al-Quran. Berkata beliau pula, jika aku melewati hari-hari aku tanpa aku membaca Al-Quran, sungguh aku membenci diriku. Lihatlah Utsman bin Affan, sosok sahabat yang dijamin dengan surga, membenci beliau hari-hari beliau yang beliau lewati tanpa membaca Al-Quran. Abdullah bin Abbas berkata, Allah telah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran tidak akan sesat di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Kemudian beliau membaca, famanittaba hudai fala yadhillu wa la yasqa. Apa kata Allah Jalla wa Ala kepada para pembaca Al-Quran, Muslim dan muslimah yang membaca Al-Quran? Kata Allah Jalla wa Ala, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
Lihatlah Utsman bin Affan, Abdullah bin Abbas, dan para sahabat lainnya. Mereka memegang Al-Quran, membaca Al-Quran dalam kehidupan mereka. Namun sebagian kaum ini mereka jadikan gadget dan media sosial sebagai pegangan mereka. Semoga Allah perbaiki diri kita. Jemaah yang saya muliakan, rasa takut kepada Allah dan sabar kepada Allah akan membuat pelakunya berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua mereka. Abdullah bin Umar, seorang pemuda yang sangat mencintai Islam, berkata, "Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Orang yang ditanya menjawab, "Iya." Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Muhammad bin Bishr al-Aslami berkata, "Tidaklah didapati orang yang paling berbakti kepada ibunya di kota ini selain Mansur al-Mu'tamar dan Abu Hanifah. Adapun Mansur sering mencari kutu di kepala ibunya dan menjalin rambut ibunya." Seorang lelaki yang soleh mencari kutu di rambut ibunya dan menjalin rambut ibunya. Seorang ulama Islam dikenal ilmunya, dipakai kitab-kitabnya, tidak malu untuk berbakti kepada ibunya. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir bercerita, "Umar saudaraku menghabiskan malam dengan mengerjakan sholat malam, sedangkan aku menghabiskan malamku untuk memijati kaki ibuku, dan aku tidak ingin malamku diganti dengan malamnya Umar saudaraku." Para ulama ahli hadis, sebagian besar mereka berbakti kepada orang tua mereka, terutama ibu-ibu mereka. Mereka tahu Allah murka kepada siapa saja yang mendurhakai orang tua mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menggandeng tauhid kepadanya dengan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidain ihsana." Sembahlah Tuhan yang satu, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Allah gandeng perintah berbakti kepada orang tua dengan perintah mentauhidkannya. Kata para ulama tafsir, tidaklah perkara itu besar di sisi Allah kecuali apabila Allah gandeng suatu amalan digandeng dengan haknya yang besar, itu tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah orang-orang soleh tersebut yang menjadikan perbuatan berbakti kepada orang tua mereka sebagai sebab mendapatkan kebahagiaan. Sementara sebagian umat Nabi menjadikan orang tua mereka sebagai sosok yang didurhakai, dititipkan di panti-panti lanjut, di mana kebaktian kaum muslimin kepada orang tua mereka, sementara kita dibesarkan oleh bapak dan ibu kita, mereka masih ada. Maka Nabi SAW mengaminkan doa malaikat, "Rogima anfun rojulin," sungguh celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya namun ia tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Qul amin, fakultu amin. Maka Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Jemaah yang saya muliakan, bahwa rasa takut dan sabar adalah ibadah yang agung. Dia adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memasukkan takut ibadah hati, sabar adalah ibadah hati, dan selainnya. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman tentang orang-orang yang takut dan sabar kepadanya, tentang orang-orang yang mencari nafkah dengan kedua tangannya, tentang orang-orang yang membutuhkan rezeki dari Allah. Allah berfirman kepada mereka semuanya, "Ya bani Adam, tafarrah li ibadati." Wahai sekalian keturunan Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, takut kepadaku, bersabarlah dalam mentaati aku. Niscaya kata Allah, "Amla sadraka ghinan," aku akan kayakan dadamu.
wa asudda faqrak, aku penuhi kebutuhan hidupmu, wa illa taf'al, jika kalian tidak beribadah kepadaku, tidak takut kepadaku, tidak sabar dalam ketaatan kepadaku, mala'ta yadaka syuglan, aku letihkan kedua tanganmu mencari penghasilan, walam asuda faqrak, aku tidak akan penuhi kebutuhan hidupmu. Lihatlah saudara-saudariku yang saya muliakan, beribadah kepada Allah yang di dalamnya ada rasa takut dan sabar membuat Allah memberikan kepada kita rezeki. Dan ketahuilah, rezeki yang saya dan bapak-bapak cari tidak akan turun kecuali Allah telah tetapkan. Maka beribadahlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa takut dan sabar. Hadirin yang saya muliakan, Ramadan telah berlalu. Apakah ketaatan kita kepada Allah berlalu? Kita berlindung kepada Allah dari ucapan seorang ulama. Kata seorang ulama ketika dia ditanya bahwa ada suatu kaum yang hanya beribadah dan dia bersungguh-sungguh beramal tapi hanya pada bulan Ramadan, maka ulama ini berkata, bi'sal kaum ini adalah seburuk-buruk kaum. La ya'rifuna Allah illa fi Ramadan, yang hanya mengenal Allah hanya pada bulan Ramadan. Maka Allah mengingatkan kita dengan firman-Nya yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyatal yaqin, dan ibadahilah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Nabi SAW bersabda kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah di mana saja kalian berada, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, baik di masjid maupun di luar masjid, baik di rumah maupun di pasar. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian hadirin yang saya muliakan, Nabi SAW mengingatkan para muslimah, wahai saudari-saudariku kaum muslimah, jamaah para ibu dan putri-putri remaja, 14 abad yang silam Nabi kalian dan Nabi kami mengingatkan dengan perkara yang besar. Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, agar kalian menjaga kemuliaan kalian dengan menutupi aurat kalian dengan hijab. Jangan kalian buka aurat-aurat kalian di hadapan yang bukan halal bagi kalian. Jaga kemuliaan kalian, berbaktilah kalian kepada suami kalian, didiklah anak kalian dengan adab dan kasih sayang. Ajarkan anak-anak kalian ilmu Islam yang paling utama, tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Ajarkan mereka sholat, puasa, dan rukun Islam yang lainnya. Dan bersama suami kalian, taatilah segala perintah Allah dan jauhilah segala larangan Allah. Bersama suami kalian, hidupkanlah nuansa Islam di rumah kalian. Berbaktilah kepada orang tua kalian. Berbuat baiklah kepada para tetangga dan orang-orang lemah di sekitar kalian. Maka niscaya Allah akan bahagiakan kalian. Wahai para kepala rumah tangga, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga istri kita, anak kita, kedua orang tua kita, dan siapa saja yang kita nafkahi, agar mereka senantiasa mentaati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang Allah panggil kalau bukan kita, wahai saudara-saudaraku, para bapak-bapak, para pemuda. Allah memanggil kita sekalian. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya kita dan batu. Malaikat yang menjaganya, mereka keras, mereka tidak peduli kepada siapa mereka timpakan azab yang pedih. Maka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa rasa takut dan sabar kita harus kita lanjutkan di bulan ini, di bulan Syawal ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai datang kepada kita kematian. Kaum muslimin
dan kaum muslimah. Mari kita jaga rasa takut dan sabar ini sepanjang hayat kita, dan mohonlah kepada Allah agar kebahagiaan sejati ini menyertai kita dalam kehidupan dunia ini dan juga menyertai kita dalam kehidupan akhirat kita bersama orang-orang yang Allah ridhai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa tilawatana wa tamim taqshirana ya Allah ya Aziz ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Idukum mubarakun wa sa'akum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menerima amal-amal saya dan amal-amal jamaah sekalian, dan semoga kita termasuk Allahu Akbar.